undangan yang sedang berada di luar venue diharapkan untuk mengisi kursi-kursi yang masih tersedia. Acara sebentar lagi akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The head of university's inauguration ceremony of Muslim Buton University 2019 to 2023 begin. Upacara pelantikan Rektor Universitas Muslim Buton masa bakti 2019-2023 dimulai. Yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah NU Sulawesi Tenggara Bapak Dr. Haji Riyamadi, The Honorable, the Head of Management of Nahdlatul Ulama Sulawesi, Mr. Dr. Haji Rihamadi. The Honorable, the Head of Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton Foundation, Mr. Dr. Haji Ibrahim Marsela MM. Yang terhormat, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton, Bapak Dr. Haji Ibrahim Marsela MM. The Honorable, the Board of Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton Foundation. Yang terhormat, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton, Ibu Haja Mudaryati. Yang terhormat, Ibu Insinyur Waode Hamsina Bolu MSc. The Honorable, the Member of Regional Representative Council Republic of Indonesia, Mrs. Insinyur Waode Hamsina Bolu MSc. Yang terhormat, Direktur Indonesia Buton Institute, Bapak Dr. Haji Sujiton SEMM. The Honorable, the Director of Indonesia Buton Institute, Mr. Dr. Haji Sujiton SEMM. Yang terhormat, Kapolres atau yang mewakili, dan yang terhormat, Komandan Kodim 1413 Buton atau yang mewakili. The Honorable, Civitas Akademika Muslim Buton University. The Honorable, all the audiences. Alhamdulillah, thanks to Allah who has given us mercy and blessing, so we can gather to attend the inauguration of the Head of Muslim Buton University 2019 to 2023. And welcome to you, ladies and gentlemen, to see this inauguration today, September 14, 2019. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perkenannya kita dapat menghadiri dan mengikuti pelantikan Rektor Universitas Muslim Buton masa bakti 2019-2023. Dan selamat datang Bapak Ibu yang telah hadir menyaksikan pelantikan Rektor Umum Buton pada hari ini tanggal 14 September 2019. Ladies and gentlemen, first of all, to open our agenda today, please reciting the Holy Quran by Kaisar. Untuk mengawali acara pelantikan Rektor Universitas Muslim Buton dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Kaisar, kepadanya disilahkan.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andus Haji Riyamadi. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang saya hormati, doa ini akan saya sampaikan dalam sistem doa dalam bahasa Arab. Para hadirin yang non muslim, mohon sebelum doa ini kita mulai, mari bersama-sama kita membaca Al-Fatihah. Kita tujukan kepada Al-Hakim Presiden kita tiga, Dr. Habibie. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana khudh bi aidika ilaika. Tuhan kami, kepadamu kami menuju. Nah, berdoa ya Allah, saat ini kami akan berdoa kepadamu. Wajabna, terimalah permintaan kami, kabulkan doa-doa kami. Rabbana amartana bi du'ai wa ba'atana istijabah. Tuhan kami, Engkau telah berjanji untuk mengabulkan doa. Karena itu, terimalah permintaan kami. Ya Fatah, Ya Alim, wahai Tuhan yang membuka hati untuk menerima cahaya ilmu pengetahuan. Rabbana khudh bi'aidika ilaika. Hanya kepadamu kami menuju. Wa qawwimna idza asana. Ya Tuhan kami, tuntunlah kami. Bangkitkan kami bila kami terjatuh dan tersandung. Wa kun lana haitsu kunna, dan hendaklah Engkau ya Tuhan selalu bersama kami dimanapun kami berada. Allahumma binurika ihtadaina. Ya Allah, dengan cahayamu kami meminta petunjuk. Wa bifadlika istabnaina, dan dengan keutamaanmu Engkau memberikan keberkahan kepada kami. Bagi asbahna wa amsaina, denganmu ya Allah
Tuntunlah kami pada pagi hari ini dan sore hari kami. Inna bika wa ilaika, hendaklah engkau selalu bersama kami dimanapun kami berada. Rabbana wa ghfir lana wa qaddamna ma akharna wa asrarna wa ma atanna. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami yang terdahulu, yang telah lalu, dan dosa-dosa kami mungkin yang akan datang. Wa asrarna wa alana, baik dosa yang tersembunyi maupun dosa yang kami nampakkan. Allahumma hasbuna hadza minka fadlan. Ya Allah, inilah permintaan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana kam min imatin anta alaika Allah keindahan kesalahan Tuhan kami mengakui masih sedikit kesalahan kami tatkala menerima nikmat. Rabbana, Tuhan kami juga mengakui kekurangan kami, sedikit kesabaran kami tatkala ditimpa oleh cobaan. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, yang masih sedikit kesabaran kami tatkala ditimpa oleh musibah, kuatkanlah iman kami, tuntunlah kami dalam kerjaan-Mu, berkatilah kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rector's Appointment Letter, Muslim Buton University 2019 to 2023. The Head of Research and Community Service and Quality Control of Buton, Mr. Dermin Hasirun, SOS MSI, please have a place. Pembacaan surat keputusan pengangkatan Rektor Universitas Muslim Buton masa bakti 2019-2023 oleh Ketua LPPM Bapak Darmin Hasirun, SOS MSI. Kepadanya disilahkan. Surat keputusan Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton, Yapik Buton, nomor 001-8-81-40-2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muslim Buton. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan surat keputusan Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton tentang pengangkatan Rektor Universitas Muslim Buton. Pertama, mengangkat Saudara Dr. Sumiman Udu, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora sebagai Rektor Universitas Muslim Buton periode 2019-2023. Kedua, kepada yang bersangkutan diberi tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Muslim Buton. Ketiga, konsekuensi keuangan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bau-Bau pada tanggal 14 September 2019 Masehi, 14 Muharram 1441 Hijriah, Ketua Haji Ibrahim Marsela. Sekian dan terima kasih. Pengucapan sumpah jabatan Rektor Universitas Muslim Buton oleh Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton diikuti Rektor Universitas Muslim Buton didampingi oleh rohaniawan, Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Buton dan Rektor Universitas Muslim Buton mengambil tempat. Oath swearing in the position of Rector in Muslim Buton University by the Head of Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton Foundation. Saya akan bertanya kepada Saudara Dr. Sudiman Udu, SPD, MHUM. Bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya
bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, yang senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Universitas Muslim Buton, bahwa saya akan bekerja dengan jujur dan tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Universitas Muslim Buton, bahwa saya akan bekerja dengan jujur dan tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Universitas Muslim Buton, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Universitas Muslim Buton, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan menegakkan etika dan integritas akademik di lingkungan Universitas Muslim Buton. Pelantikan Rektor Universitas Muslim Buton oleh Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton. The inauguration of Rector in Muslim Buton University by the head of Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton Foundation. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini tanggal 14 September 2019, saya Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton, dengan ini saya resmi melantik Dr. Sumiman Udu SPD MHum sebagai Rektor Universitas Muslim Buton masa bakti 2019-2023. Saya percaya bahwa Saudara Dr. Sumiman Udu SPD MHum akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai Rektor Universitas Muslim Buton. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Handovers the appointment decree all at once with the handover of the Statuta of Muslim Buton University. Penyerahan surat keputusan pengangkatan Rektor Universitas Muslim Buton sekaligus penyerahan Statuta Universitas Muslim Buton. Signing the official report on the oath swearing of Rector. For the witnesses, the Regional Management of Nahdlatul Ulama Sulawesi, Mr. Dr. Andes Haji Rihamadi, and the Management of Pendidikan Indonesia Kepulauan, Mr. Ari Sumarbakti SHMKM, please have a place. Keterangan berita acara Sumpah Jabatan Rektor Universitas Muslim Buton disaksikan Ketua Pengurus Wilayah NU Provinsi Sulawesi Tenggara,
dan pengurus Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton menempati posisi. The head of Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton Foundation, the head of Regional Management of Lama, and the head of Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton Foundation, please have a seat. Ketua Pengurus Wilayah NU Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton, dan Rektor Universitas Muslim Buton, serta pengurus Yapik Buton, disilakan kembali ke tempat. Sambutan Rektor Universitas Muslim Buton oleh Bapak Dr. Sumiman Udu, SPD MHUM, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Yang kami hormati Ibu Insinyur Pak.Ode Hamsina Golu selaku legislator Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Forkopimda Kota Bau-Bau. Yang kami hormati Ketua Provinsi Suryo NU Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Penasihat Yayasan Bapak Dr. Andus Riyamadi. Yang kami hormati Rektor Muhammadiyah Buton atau yang diwakili. Yang kami hormati Rektor Universitas Dayanu Ihsanuddin atau yang diwakili. Yang kami hormati teman-teman pers. Yang kami hormati teman-teman dari perbankan yang sempat hadir. Hadirin dan undangan yang kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua berada di tempat ini dalam rangka momentum penting dalam pengembangan dunia akademik di wilayah ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas jasa-jasa dan perjuangan beliau lah. Kita semua hadir dalam rangka mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi, di mana ilmu pengetahuan akan menjadi pilar penting dalam pembangunan manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, memulai sambutan saya ingin memulai dengan 3 pilar yang semestinya kita akan jadikan sebagai rujukan dalam pembangunan universitas ini dan pembangunan Buton ke depan. 3 pilar itu ada dalam surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana labil khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabar. Ketika kita memulai diskusi kita, atau saya akan bahasakan sebagai pilar yang mesti ditransformasi dalam sistem kehidupan dan manajemen Universitas Muslim Buton adalah persoalan pertama adalah soal waktu. Perubahan dunia di era industri 4.0, di era industri 5.0 yang ada di negara-negara maju hari ini, semuanya tidak akan lepas dari 2 ruang waktu dan ruang kehidupan sosial kita dan ruang geografis kita. Universitas Muslim Buton harus mampu memainkan peran terutama dalam menghargai waktu. Aspek internal kita harus mampu menghargai waktu. Allah dalam 3 pilar pertama adalah bersumpah
demi waktu. Maka waktu akan menjadi aspek penting dan ini menjadi kendala secara kultural kita. Dan ketika kita mau mengubah diri, kita mau membangkitkan, membuat lompatan-lompatan pemikiran, lompatan-lompatan pembangunan, waktu akan menjadi sangat penting. Yang kedua, di dalam pilar kedua itu adalah illal ladzina amanu. Sesungguhnya manusia akan dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beramal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Kita harus membangun amal soleh. Apa itu amal soleh? Sebuah unjuk kerja yang dituntut di era industri 4.0. Kita harus unjuk kerja. Kekuatan universitas ini harus berbasis pada kemampuan inovatif, kemampuan kreativitas, dan ini kita harus bisa bersaing dalam konteks lokal, regional, dan internasional. Karena dalam pelaksanaan unjuk kerja itu membutuhkan konsep-konsep mentalitas dan jiwa sivitas akademika. Sivitas Universitas Muslim Buton mestinya menggagas tentang wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Kita harus tetap pada konsistensi kita, di mana kita harus berpijak pada tridharma perguruan tinggi, pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Jadi kita harus konsisten dengan, tentunya kita harus kolaborasikan antara konsep-konsep global dan kita tidak boleh keluar dari konsep kultural kita, yaitu budaya Buton. Dalam unjuk kerja, dalam nilai-nilai kebutuhan kita harus membangun Universitas Muslim Buton dalam ranah Provinsi Inji Kulit. Sarapatuannya harus kita jadikan sebagai acuan kita dalam pengambilan kerja-kerja kita ke depan. Dan oleh karena itu kita membutuhkan satu sikap dan komitmen bersama untuk membangun harapan agar Universitas Muslim Buton dapat menjadi ikon penting, menjadi satu unsur penting dalam pengembangan masyarakat Buton. Oleh karena itu tantangannya paling berat, maka kita harus tetap berada pada jalur kesabaran. Saya kira itu tiga aspek penting yang kemudian ditransformasi. Sebentar kita akan berdiskusi mengenai 4 pilar kebangsaan yang sebenarnya adalah kita bisa mengkolaborasikan 4 pilar kebangsaan dengan 3 pilar yang saya sudah sebutkan dalam surat Al-Asri tadi. Saya kira demikian sambutan singkat saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat ya. Welcoming speech by the Head of Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton Foundation, Mr. Dr. Andes Haji Ibrahim Marsela, MM. Sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton oleh Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim Marsela, MM. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak anggota Puspida, yang saya hormati Bapak Rektor, Ketua, Direktur Perguruan Tinggi se-wilayah Kepulauan Buton, yang saya hormati Ibu Yur Wa'ode Hamsina, MPC, selaku anggota DPD yang mewakili Sulawesi Tenggara, yang saya hormati seluruh sivitas akademika Universitas Muslim Buton, yang saya hormati orang tua saya yang membesarkan saya, Bapak Dr. Andus Ajiri Hamadi. Jadi beliau ini lebih separuh hidup saya itu dibimbing oleh beliau, sehingga memang saya kadang-kadang dalam sebuah pekerjaan itu cukup detail, saya sering cerewet sama teman-teman karena memang
sekian puluh tahun saya dibimbing bagaimana memenangi hidup, dibimbing oleh beliau sampai sedetail-detailnya. Kurang lebih 15 tahun saya bekerja, saya mendapat posisi juga di provinsi, beliau juga. Saya jadi wakil wali kota, beliau juga yang mendorong melalui generasi Golkar. Saya mengurus perguruan tinggi juga, beliau juga, karena beliau ini sangat dekat sekali dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Said Agil. Beliau ini bisa menelpon langsung setiap saat, dan lewat Ketua PPNU universitas ini bisa lahir. Bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang sempat hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin-poin penting dalam acara pelantikan rektor pada pagi hari ini, saya ingin cerita dulu perjalanan daripada Universitas Muslim Buton. Pertama sekali saya membentuk satu yayasan, namanya Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton di Makassar. Kemudian saya menghimpun teman-teman saya pada saat saya SMA 1 Makassar. Kemudian pada saat saya melanjutkan di Universitas Hasanuddin Makassar, saya menghimpun teman-teman saya untuk membantu memikirkan, karena ada kurang lebih 20.000 halaman 20.000 halaman proposal yang harus dikerjakan untuk memenuhi syarat kita ajukan ke LLDT, saat itu Kopertis. Ada borang akreditasi program studi yang kita usul itu sebesar 16 program studi. Setiap program studi itu dia membutuhkan proposal 300 halaman. Ada borang akreditasi program studi 300 halaman kali 16 berarti sekian ribu. Yang kedua, borang akreditasi institusi itu kurang lebih 400 halaman dan tidak boleh plagiat, tidak boleh, karena Dikti dia sudah punya sistem untuk mendeteksi plagiat. Ya. Kemudian ada sistem penjaminan mutu internal, itu kurang lebih juga 300 halaman. Kemudian ada rencana strategis, kurang lebih juga 500 halaman, Renstra. Kemudian ada statuta, dan memang cukup memakan waktu yang cukup panjang. Tahun 2014 selesai proposal, dan itu diajukan pada Januari 2015 ke Kopertis bersama teman-teman. Saya juga didukung oleh teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang ada di Buton, yang mereka juga adalah sivitas akademika. Tapi sebagian besar borang-borang tersebut, proposal tersebut itu diwarnai oleh teman-teman yang ada di Makassar. Ada rektor, ada direktur, ada ketua, teman-teman saya di Makassar. Banyak yang menyampaikan kepada saya, termasuk sekretaris Kopertis pada saat itu, pada saat saya presentasi, Pak Ibrahim, saat ini untuk pendirian satu universitas itu masih moratorium. Sejak 1 Januari 2015 itu sudah moratorium. Pak Ibrahim, saya kira susah untuk bisa berhasil. Lebih baik turunkan niatnya menjadi sekolah tinggi. Saya bilang, Pak Sekretaris, saya sudah niat dari awal, yang penting Kopertis memberikan rekomendasi kepada saya akan berjuang di Jakarta mengawal proposal-proposal ini. Yang penting ada rekomendasi. Ibu Koordinator Kopertis menyampaikan kepada saya, Bismillah Pak Ibrahim, saya akan tangani, tapi terlalu besar program studinya. Bisakah Pak Ibrahim dapat ijazah? Saya bilang, ini Bu, ijazahnya sudah lengkap semua. Setiap program studi
Yang dianjurkan oleh aturan itu 6 ijazah. S1, S2 harus linear. Tapi saya bisa mendapatkan sampai 14 ijazah satu program studi. Mengapa pada saat peresmian Prof. Jasarudin, Kepala LLBT Wilayah 9 Sulawesi dan Gorontalo, beliau menyempatkan hadir di sini karena salah seorang yang memberikan dukungan kepada saya pada saat pencarian ijazah adalah Prof. Jasarudin, sehingga betul-betul beliau mau hadir pada saat itu, pada saat peresmian. Saat itu Prof. Jasarudin masih sebagai Direktur Pasca Sarjana UNM, dan beliau ikut membantu untuk mencarikan ijazah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, UMU lahir dengan 8 program studi. Kalau ketentuan itu 10 program studi, 6 IPA, 4 IPS. Ini juga bingung teman-teman di DIKTI, kenapa bisa Pak Ibrahim dengan satu universitas, kenapa hanya 8 program studi? Kalau ketentuan itu sebetulnya 6 IPA, 4 IPS untuk universitas. Nah, saya bilang sebetulnya saya usul 16, bukan saya usul 8, tapi 16. Tapi yang keluar dari Ban PT akreditasinya itu 8 program studi. Dan alhamdulillah saya kira dengan 8 program studi ini adalah modal dasar. Modal dasar untuk bagaimana Universitas Muslim Buton melaksanakan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam waktu singkat, saat ini kita sudah mempersiapkan instrumen akreditasi program studi untuk kita mengusung 3 fakultas dengan 5 program studi, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi kewirausahaan, program studi manajemen retail, kemudian Fakultas Ilmu Komputer kita akan mengusul program studi informatika, dan Fakultas Teknik Sipil kita akan mengusulkan teknik sipil, Fakultas Teknik Sipil. Kelima program studi tersebut saya pikir itu sesuai dengan kebutuhan daerah. Dan saat ini Bapak Ibu, kalau kita mengusul program studi dulu dengan proposal 300 halaman, borak instrumen akreditasi program studi. Sekarang itu tinggal 12 maksimum 15 halaman. Dulu 9 kriteria, tapi saat ini ia menghadapi revolusi industri 4.0 itu tinggal 3 kriteria, yaitu kriteria sumber daya manusia, kriteria sarana dan prasarana, dan kriteria kurikulum. Hanya 3 kriteria pada saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya pikir dengan kehadiran Bapak Dr. Suniman Udu, SPD MHUM, untuk memimpin Universitas Muslim Buton periode 2019-2023, saya kira UMU Buton saya yakin akan menjadi salah satu universitas yang unggul ke depan di wilayah Cape Town. Beliau berkecimpung di dunia pendidikan sudah sekian puluh tahun. Sudah sekian puluh tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan. Dan saya kira Bapak Suniman Udu tidak perlu pemanasan, langsung jalan rata-rata net. Jadi kalau ada calon mahasiswa yang ada di tempat ini, yakinlah bahwa sudah mengambil bagian sebagai mahasiswa pertama Universitas Muslim Buton. Ada sejumlah program, ada sejumlah target yang kita sudah canangkan di dalam Universitas Muslim Buton.
Saya bilang ke Pak Sudirman bahwa tantangan kita ke depan memang cukup berat sebagai perguruan tinggi baru. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan pengalaman yang dimiliki oleh rektor ini, saya kira Universitas Muslim Buton akan mengalami loncatan-loncatan. Bahkan saya harapkan ke depan akan memimpin inovasi dan tren perubahan di wilayah Keton, Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan dengan kehadiran umum menjadi energi untuk bagaimana Provinsi Keton itu bisa cepat. Dan itu salah satu pertimbangan. Masa tidak bisa jadi provinsi? Sudah 3 universitas. Bentar lagi insya Allah saya akan memiliki izin Politeknik Wakatobi. Bulan 12 keluar izinnya dengan 3 program studi. Saya bilang sama Pak Hadiah, Pak Wakil Rektor, kalau putra-putra terbaik MUNA yang banyak di dunia pendidikan tinggi, kalau sampai sekarang belum memikirkan satu perguruan tinggi di MUNA, berikan saya peluang untuk saya coba untuk mengusung ke MUNA tahun depan. Sebab kita sadari bahwa dengan kehadiran sebuah perguruan tinggi itu akan memberikan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Bisa bayangkan kalau Universitas Muhammadiyah misalnya, Universitas Dayan Ihsanuddin, Universitas Muslim Buton punya mahasiswa rata-rata 8.000 untuk 5 tahun ke depan, berarti 24.000 mahasiswa. 24.000 mahasiswa kali 1 juta dikirimi orang tuanya. Ada berapa perputaran uang di kota Bau-Bau? Itu. Ibu. Kita juga Bapak Ibu sudah menetapkan SPP 1,5 juta, uang pembangunan 1,5 juta. Saya bilang sama teman-teman, saya dikasih bisik, ada yang bisik, teman-teman Sivitas Akademika Umum, Pak Ibrahim, Pak Ketua Yayasan, ini SPP-nya terlalu murah. Ya. Ini uang pembangunannya murah. Saya bilang dari awal cita-cita saya bahwa saya mendirikan perguruan tinggi bukan untuk mencari kekayaan dari universitas ini, tapi saya ingin berpartisipasi dalam rangka membangun pendidikan di wilayah Keton. Partisipasi, memberikan peluang dan kesempatan kepada warga-warga yang kurang mampu secara ekonomi. SPP murah, saya bilang sama teman-teman saya di umum, SPP murah bukan berarti umum murahan, tidak murahan, tidak. Karena saya sudah bertekad bahwa semua alumni umum sebelum menamatkan pendidikan ada kurang lebih 9 sertifikat keterampilan yang akan saya berikan di dalam rangka untuk memenangi kehidupan di tengah-tengah masyarakat Keton. Salah satu keahlian yang akan diberikan adalah, tadi saya bilang sama MC, bagaimana acara besok ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Oke, mereka setuju. Teman-teman dari prodi bahasa Inggris. Nah, sudah wujud kecil manifestasi dari sebuah ide kita, yaitu ke depan semua alumni Buton harus mampu berbahasa Inggris. Kita akan dorong, kita akan latih, kita akan bikin kursus-kursus, kita akan bikin coffee morning di kafe. Hari-hari tertentu semua harus pakai bahasa Inggris. Semua, terutama dosennya. Karena mau S3 harus bahasa Inggris. Jadi sekarang itu sudah mulai di kampus. Pak Sujiton, walaupun saya dengan Pak Sujiton ini, beliau ini dari segi usia senior saya. Tapi kalau dari segi jabatan, ya junior saya. Karena dulu saya wakil, beliau ketua pedang. Ya, itu. Jadi bahasa Inggris ini karena memang penting sekali. Mau S2, mau S3 harus bahasa Inggris. Ini bahasa ekonomi. Semua mau transaksi dalam era global, era sekarang ini, semua harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang bahasa Inggris adalah suatu kebutuhan. Bahasa ekonomi, bahasa pergaulan internasional, bahasa ilmiah, itu bahasa Inggris.
Kemudian keterampilan kedua itu di UMU ada sebuah inovasi struktur. Ada IB, direkturnya itu Pak Suditon, Direktur Indonesia Button Institute. Saya tanya Pak Sumiman, kalau di Unhal itu apa, ada lembaga inovasi yang di atas kreativitas di dalam? Dia bilang ada, tapi bernaung di bawah struktur. Ini nanti IB akan mensupport struktur, akan bekerja sama dengan Rektor untuk menuju visi besar umum Indonesia Button Institute, yaitu khusus mengurusi bagaimana seluruh sivitas akademika mampu berbahasa Inggris, bagaimana seluruh sivitas akademika itu punya memahami tentang konsep-konsep kewirausahaan. Ya. Bagaimana juga memikirkan inovasi pembelajaran, inovasi penelitian, inovasi pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana memikirkan tentang promosi dan public relation, marketing dan public relation. Ini sangat penting dalam rangka untuk mencari atau menarik mahasiswa untuk masuk di Universitas Muslim Button. Ya. Jadi dengan SPP murah, Bapak Ibu, tidak berarti Universitas Muslim Button itu adalah murahan. Ya, kita sudah punya konsep. 1-2 hari ini saya akan rapat internal dengan Pak Rektor untuk membahas itu. Karena saya tidak mau ingin jalan datar. Target kita 3 tahun ke depan, maksimum sebelum tamat yang masuk sekarang, UMU sudah memiliki akreditasi B. Itu target. Sehingga dari sekarang Bapak Ibu, kalau ijazah tidak linear, S1-nya misalnya tidak biologi, S2 biologi, tidak biologi, atau S1 biologi, S2 prodi lain mau mengajar di biologi, tidak bisa. Kita kasih linear langsung. Karena ada target bahwa sebelum tamat alumni sekarang ini, UMU Button sudah harus menyandang akreditasi B. Dan tidak akan kita jor-joran untuk menerima mahasiswa. Kita akan batasi. Prediksi kita tahun depan, itu kita akan menerima mahasiswa kurang lebih 800. Itu target. Itu sebetulnya target kecil karena lulusan SMA, SMK di wilayah Kertong itu kurang lebih 10.000 satu tahun. Kalau hanya dibagi 3 universitas, dibagi beberapa perguruan tinggi, sebetulnya cukup. Saya bilang sama Pak Wakil Rektor, saudara saya, Kepala Audi Hadiah, saya bilang ke depan kita harus sama-sama kampanye di sekolah-sekolah. Untuk apa lagi mau ke Makassar? Untuk apa lagi mau ke Jogja, ke Jawa sana? Kalau infrastruktur pendidikan di sini kita sudah siapkan. Yang penting infrastrukturnya memang kita harus siapkan sehingga kita mampu bersaing dengan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang ada di luar wilayah Sulawesi Tenggara. Saya kira itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sempat hadir di sini ada Pak Ketua Bawaslu. Ini Pak Hanif, Pak Dr. Hanif, Ibu. Ini fotokopinya Pak Sumiman. Ini bukan KKN ya, bukan KKN, bukan karena Pak Sumiman ini dari Wanci. Pak Sumiman ini di Longa. Saya di Longa, tapi saya terus mengikuti Facebooknya. Saya tidak pernah saya komen. Sehingga jatuh kepada pilihan saya, oh ini cocok. Karena saya memang bagaimana membangun berbasis seni, membangun berbasis budaya itu harus dan punya kapasitas untuk bicara budaya. Sehingga pilihan jatuh kepada ini. Saya terus tanya orang tua saya, Pak Ria, siapa cocok kira-kira? Saya ada lihat ini di Facebook selalu menulis tentang kebudayaan. Ini Pak Sumiman orang mana? Padahal beliau ini kalau ke sini, kalau seminar kebudayaan sering minat di sini, tapi saya tidak pernah ketemu. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama. Kami undang Bapak Rektor untuk ke panggung.
Kami undang Ketua dan Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton. Kami undang Ketua Pengurus Wilayah NU Sulawesi Tenggara. Kami undang Direktur Indonesia Buton Institute Universitas Muslim Buton. Kami undang Rektor Unidayan atau yang mewakili. Kami undang Ibu Insinyur Waode Hamsina Bolu MSc. Kami undang Kapolres Bau-Bau atau yang mewakili. Kami undang Dandim 1413 Buton atau yang mewakili. Kami undang Ketua Bawaslu untuk foto bersama. Sekali lagi kami undang Rektor Unidayan atau yang mewakili. Kami undang Ketua Pengadilan atau yang mewakili. Kepada orang tua Bapak Dr. Sumiman dan guru Bapak Dr. Sumiman dipersilakan. Selanjutnya kami undang pengurus yayasan, Sivitas Akademika dan seluruh tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat kepada Bapak Rektor Universitas Muslim Buton. Masa bakti 2019-2023. Pada Ketua Yayasan yang mungkin bisa hadirin semua undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pelantikan Rektor Universitas Muslim Buton, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada para tamu undangan diharapkan, karena hari ini ada dua agenda, acara pelantikan dan acara diskusi publik 4 pilar kebangsaan, maka diharapkan pada seluruh tamu undangan untuk tetap berada di tempat. Terima kasih. Pada para tamu undangan ada coffee break 10 menit bagi yang ingin sambil menunggu waktu setelah untuk diskusi publik. Ada sedikit suguhan di belakang. Kita coffee break 10 menit. Terima kasih. Disampaikan kepada Sivitas Akademika Universitas Muslim Buton dan Wakil Rektor untuk berfoto bersama Rektor Universitas Muslim Buton. Terima kasih.
agak rapat.